Pernahkah Anda benar-benar berhenti sejenak, terus menyadari kalau ada satu ketakutan dasar yang secara diam-diam mengendalikan hampir semua keputusan besar dalam hidup kita? Maksudnya ketakutan yang nggak kasat mata gitu ya? Betul, sebuah bayang-bayang yang selalu ada di latar belakang. Ketakutan ini tuh mendikte gimana kita bekerja, gimana kita numpuk uang, obsesi kita sama kesehatan, bahkan sampai gimana kita milih asuransi jiwa. Iya, iya. Sesuatu yang sangat jarang kita bahas terbuka di meja makan, yaitu ketakutan akan kematian. Oh pasti, itu realitas yang secara psikologis sering banget kita sangkal sih. Kita kayak sengaja menguburnya dalam-dalam di bawah tumpukan rutinitas harian, ambisi karir, atau ya sekedar kesibukan yang nggak ada hentinya. Bener banget, biar nggak kepikiran kan? Kita tuh suka banget meyakinkan diri sendiri kalau kita memegang kendali penuh atas narasi hidup kita. Tapi begitu ada diagnosis penyakit yang tak terduga atau kecelakaan yang nyaris terjadi, ilusi kendali itu hancur berantakan saat itu juga. Bayang-bayang kematian itu selalu menunggu dan dia punya cara tersendiri untuk ngingetin kita kalau dia ada di sana. Tepat. Dan justru itulah yang akan kita bedah secara komprehensif hari ini. Kita bakal menelusuri sebuah teks kuno yang secara luar biasa membedah psikologi manusia dan realitas spiritual ini, yaitu dari surat Ibrani pasal 2. Wah, ini sumber yang sangat mendalam sih. Pasti. Dan misi kita kali ini untuk benar-benar memahami mekanismenya. Kita mulai dari diagnosis masalahnya dulu, yang dijelaskan dengan sangat gamblang di Ibrani 2 ayat 15. Iya, ayat yang sangat terkenal itu. Teks itu menggambarkan kondisi umat manusia sebagai orang-orang yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takut kepada maut. Ini kan bukan sekedar rasa gugup sesaat ya. Ini deskripsi tentang sebuah sistem penjara. Betul sekali. Dan disinilah membandingkan terjemahan itu jadi sangat membuka mata kita. Kalau Anda melihat versi AYT, terjemahan itu menggunakan kata diperbudak oleh ketakutan. Diperbudak, wow. Terus, terjemahan lama memilih frasa tertawan seumur hidupnya. Sementara itu, versi Alkitab Borneo atau AVB menyebutnya tertakluk kepada belenggunya. Tertakluk ya? Jadi ada diperbudak, tertawan, tertakluk. 3 kata ini melukiskan hilangnya kebebasan secara total dan absolut. Kalau kita renungkan frasa seumur hidupnya itu, jujur aja itu terdengar sangat melelahkan. Sangat melelahkan. Artinya dari momen kita sadar kalau kita ini fana di masa kecil, sampai hari terakhir kita tuh hidup dalam mode pertahanan terus-menerus. Tapi saya penasaran nih dengan bahasa aslinya. Apa sih sebenarnya yang membedakan ketakutan biasa dengan ketakutan yang sampai bisa memperbudak seumur hidup ini? Nah, untuk menjawab itu, kita perlu melihat 2 kata Yunani yang saling berinteraksi dalam teks ini. Kata pertama adalah thanatos, yang secara harfiah berarti kematian itu sendiri. Ya, berhentinya fungsi biologis kita. Oke, thanatos itu kematian biologisnya. Betul, tapi masalah utama yang disoroti teks ini ternyata bukanlah thanatosnya. Masalah utamanya adalah phobos. Tunggu, phobos, kayak akar kata untuk fobia gitu. Persis, phobos adalah teror psikologis, ketakutan yang melumpuhkan, kecemasan antisipatif. Teks ini tuh presisi banget. Teks ini nggak bilang kita diperbudak oleh kematian loh. Oh iya, benar juga. Teks ini bilang kita diperbudak oleh ketakutan akan kematian. Kematian mungkin cuma terjadi 1 kali di detik terakhir hidup Anda. Tapi phobos ini, teror antisipatif itu, menyiksa Anda setiap hari selama puluhan tahun. Wah, pembedaan itu sangat masuk akal sih. Maksudnya, coba bayangkan ini ya. Bayangkan hidup Anda kayak tinggal di sebuah rumah yang sangat indah. Anda mendesainnya dengan sempurna, penuh dengan perabotan mewah, karya seni yang mahal. Rumah idaman lah ya. Dan Anda tinggal di sana bareng orang-orang yang paling Anda cintai. Anda punya segalanya untuk bahagia. Tapi, ada satu masalah kecil. Anda tahu dengan pasti kalau atap rumah itu suatu saat akan runtuh dan menghancurkan semua yang ada di bawahnya, termasuk Anda sendiri. Dan yang paling parah, Anda sama sekali nggak tahu kapan itu bakal terjadi. Mengerikan sih itu. Bisa besok pagi, pas Anda lagi asyik minum kopi, bisa juga 30 tahun lagi. Nggak ada yang tahu. Itu analogi yang sangat akurat untuk menggambarkan phobos. Kan? Maksud saya, ketakutan itu bikin Anda nggak pernah benar-benar bisa bersantai. Setiap kali Anda dengar suara kayu berderit di malam hari, jantung Anda langsung berdebar. Anda mulai menatap ke langit-langit dengan was-was. Betul, rumah itu indah. Tapi Anda secara nggak sadar jadi tahanan di dalamnya karena ancaman atap yang mau runtuh itu. Kematiannya sendiri belum terjadi, atapnya belum jatuh, tapi teror dari kematian itu merampas kedamaian di setiap detik kehidupan Anda.
Dan hasil akhir dari teror konstan itulah yang dalam teks aslinya disebut duleia, yang berarti perbudakan atau perhambaan yang mengikat. Duleia, perbudakan. Ya, ketakutan akan maut ini secara diam-diam mendikte cara manusia merespons kehidupan. Itulah alasannya kenapa manusia bisa jadi sangat serakah, ngumpulin harta benda tanpa batas seolah-olah itu bisa jadi perisai yang memperpanjang umurnya. Oh wow, jadi nyambung ke sana ya? Pasti. Atau sebaliknya, itu bikin manusia jadi egois banget, nginjek orang lain demi bertahan hidup. Di level yang lebih ekstrem lagi, Phobos ini bisa menjerumuskan seseorang ke dalam nihilisme atau keputusasaan yang melumpuhkan. Kayak merasa semuanya sia-sia gitu. Betul. Mereka mikir, buat apa saya membangun sesuatu yang baik kalau pada akhirnya semuanya akan lenyap. Jadi ini bukan sekedar ketakutan personal. Ini akar dari banyak penyakit sosial dan emosional umat manusia. Tapi kalau kita mundur sedikit ke ayat 14, teks ini ngasih transisi logis yang tajam banget tentang mengapa kita bisa sampai diperbudak kayak gini. Ada penjelasan spiritualnya. Iya, teks ini nggak cuma menyalahkan psikologi manusia, tapi menunjuk pada sebuah entitas spiritual. Di situ dikatakan kalau iblis memiliki kuasa atas maut, dan ini terjadi karena manusia adalah makhluk dari darah dan daging. Ya, transisi di ayat 14 itu membedah anatomi dari kerentanan kita. Teks Yunaninya pakai kata haima untuk darah dan sarx untuk dagil. Haima dan sarx. Saya sangat menyukai gimana terjemahan Schellebert menangkap esensi ini dengan frasa manusia yang bertubuh fana. Kerapuhan fisik inilah yang jadi celah masuknya perbudakan itu. Karena kita bisa terluka ya? Betul. Karena kita ini fana, kita bisa berdarah, kita bisa sakit, kita bisa hancur. Intinya kita jadi sasaran empuk. Dan disitulah entitas yang disebut Diabolos ini beroperasi dan memegang kendali. Wait, tunggu dulu. Mari kita berhenti di sini sebentar. Karena jujur ini memicu sebuah pertanyaan teologis yang sangat besar. Dan saya yakin banget pendengar kita juga lagi mengernyitkan dahi sekarang. Silakan. Kalau teks ini secara eksplisit bilang bahwa iblis berkuasa atas maut, bukankah itu terdengar sangat mengerikan? Maksud saya, apakah ini semacam dualisme kosmik? Seolah-olah iblis tuh punya otoritas yang setara dengan Tuhan buat mencabut nyawa orang seenaknya. Bukankah Tuhan yang memegang kendali kehidupan? Gimana kita harus memahami kata kuasa ini? Itu dorongan yang sangat tepat. Yang sangat menarik di sini adalah kita memang harus ekstra hati-hati mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kuasa dalam konteks ini. Oke, jadi bukan kuasa mutlak. Bukan. Kata kuasa yang digunakan oleh penulis kitab Ibrani bukanlah otoritas kedaulatan absolut. Iblis sama sekali nggak memegang buku catatan yang menentukan kapan seseorang lahir atau mati. Syukurlah kalau begitu. Iya, otoritas absolut atas napas kehidupan itu tetap sepenuhnya milik Sang Pencipta. Lalu, kuasa seperti apa yang lagi kita bicarakan ini? Gimana sih mekanismenya beroperasi di lapangan? Kuasa yang dimaksud di sini lebih kepada kuasa intimidasi, penyesatan, dan tuduhan. Coba kita lihat kembali narasinya sejak awal kejatuhan manusia. Kematian masuk ke dalam realitas manusia kan sebagai akibat dari dosa. Nah, iblis menggunakan realitas maut ini sebagai instrumen untuk menyandera manusia secara emosional dan spiritual. Dia mengeksploitasi kematian itu layaknya seorang pemeras. Oh, saya paham. Jadi ini lebih kayak bentuk pemerasan emosional gitu ya? Sangat persis. Iblis membisikkan kepikiran manusia. Coba lihat tubuh fanamu itu. Pada akhirnya, kamu cuma bakal membusuk jadi debu. Kamu tuh penuh kegagalan moral, kamu penuh dosa, dan hukuman akhirmu adalah maut. Nggak ada harapan lagi buat kamu. Wah, itu tuduhan yang melumpuhkan sih. Betul. Jadi kuasanya adalah kuasa untuk memanipulasi Phobos atau ketakutan kita tadi. Dia memelintirnya sedemikian rupa sampai kita percaya kalau maut adalah akhir yang penuh keputusasaan dan keterpisahan abadi dari Allah. Dan karena kita ini makhluk darah dan daging, ya, manusia yang fana ini, yang terjebak dalam tubuh sarx dan haima, sama sekali nggak punya kapasitas internal buat membantah tuduhan spiritual yang terus-menerus ini sendirian. Saya mulai melihat gambaran utuhnya sekarang. Ini benar-benar kayak situasi penyanderaan ya? Betul sekali. Iblis nggak serta-merta punya hak legal untuk nembak kita kapan aja. Tapi dia terus mendonggakan senjata kematian itu ke kepala umat manusia. Senjata itu sendiri memang mematikan, tapi teror dari ancaman itu loh yang bikin sang sandera menuruti semua keinginan si penyandera. Analogi penyanderaan yang bagus. Kan penyandera mengontrol sandiranya bukan dengan narik pelatuk setiap saat,
Tapi dia mengontrol dengan bikin sandiranya hidup dalam teror bahwa pelatuk itu bisa ditarik kapan aja. Sangat tepat. Dan karena kita berada di dalam sel tubuh fisik yang bisa rusak ini, kita beneran nggak punya jalan keluar. Kita nggak bisa menembus dinding penjara kefanaan kita sendiri dengan kekuatan kita. Itulah kondisi tragis yang sedang didiagnosis oleh teks ini. Waduh, kalau penelusuran kita berhenti di sini aja, ini bakal jadi sesi diskusi yang paling bikin depresi yang pernah ada sih. Iya, gelap banget rasanya. Kita cuma sandera di rumah yang atapnya mau runtuh. Tapi, disinilah teks ini melakukan putaran balik yang luar biasa. Teks ini menawarkan sebuah solusi penebusan. Solusi yang sangat radikal. Betul. Dan yang bikin saya takjub, solusinya itu radikal, tapi sangat logis secara teologis. Berdasarkan sumber-sumber yang kita kaji, pembebasan ini dieksekusi dalam 2 langkah utama yang saling bergantung. Disinilah bagian yang sangat menarik. Langkah pertama adalah inkarnasi, atau yang sering saya sebut sebagai solidaritas total. Ya, sebuah solidaritas yang sama sekali nggak menyisakan jarak. Ibrani 2 ayat 14 menyatakan dengan sangat jelas, karena anak-anak itu, yakni kita, umat manusia, adalah makhluk dari darah dan daging, maka dia, yaitu Kristus, juga harus mengambil bagian dalam keadaan mereka. Wow, mengambil bagian dalam keadaan kita. Dia secara sukarela mengenakan kefanaan. Dan kalau dipikir-pikir lagi ya, ini tuh konsep keilahian yang mengejutkan banget loh. Tuhan nggak berdiri di luar sistem penjara kita yang fana ini. Betul. Dia nggak sekedar ngelihat ke bawah dari tahta surgawinya yang aman, ngelihat kita gemetar ketakutan di sandera maut, terus cuma ngelempar tali keselamatan, atau sekedar teriak ngasih instruksi dari jauh. Nggak gitu. Dia turun langsung. Ya. Dia milih buat buka pintu sel itu, masuk ke dalam ruang penyanderaan yang kotor, dan mengenakan seragam tawanan yang sama persis dengan yang kita pakai. Dan ingat, ini bukan cuma tindakan empati yang puitis saja, ada keharusan legal dan spiritual di sini. Catatan tafsiran Full Life dari sumber kita menggarisbawahi poin ini dengan ketajaman yang luar biasa. Gimana bunyinya? Tafsiran itu menjelaskan kalau hanya sebagai manusia sejati, dapatlah ia memenuhi syarat untuk menyelamatkan umat manusia dari kuasa iblis. Memenuhi syarat ya, itu pilihan kata yang menarik. Maksudnya, ada semacam hukum kosmik yang memang mengharuskan dia untuk jadi manusia. Betul sekali. Dalam tradisi biblis, ada yang namanya konsep penebus keluarga. Nah, untuk menebus manusia yang berdarah dan berdaging, sang penebus harus memiliki kodrat yang persis sama dengan yang ditebusnya. Nggak bisa pakai perwakilan malaikat gitu ya? Nggak bisa. Kristus nggak bisa datang sekedar sebagai roh yang nggak bisa disentuh, atau malaikat yang kebal rasa sakit. Kalau dia datang dalam wujud yang nggak bisa hancur, dia nggak bakal pernah bisa mewakili kita secara legal. Masuk akal. Dia harus mengambil sarks dan haima itu. Dia harus punya sistem saraf yang bisa ngerasain cambukan, punya paru-paru yang bisa kehabisan oksigen, dan yang paling krusial untuk langkah pembebasan ini, dia harus bisa mati. Dia harus bisa mati. Kalimat itu langsung mengantarkan kita pada langkah kedua dari solusi ini sih. Yang bagi saya, ini adalah salah satu paradoks teologis paling indah yang pernah saya pelajari, yaitu kematian yang menghancurkan kematian. Paradoks agung. Dia menjadi manusia secara spesifik supaya dia memiliki kapasitas untuk mati. Dan teks kita berlanjut dengan menyatakan kalau melalui kematiannya itulah ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Disinilah analisis bahasa aslinya jadi kunci yang sangat penting. Kata Yunani yang diterjemahkan menjadi memusnahkan di situ adalah katargeo. Katargeo. Ya, dan kita bisa ngelihat gimana para penerjemah bahasa Indonesia bergulat buat menyampaikan kedalaman kata ini. Kalau di versi AYT, mereka menerjemahkannya sebagai membinasakan. Membinasakan, oke. Terus terjemahan lama menggunakan kata ditiadakan. Ditiadakan. Nah, lalu versi BIS atau Alkitab Kabar Baik itu memilih kata menghancurkan. Tapi pertanyaannya gini, apakah katargeo ini berarti iblis itu tiba-tiba lenyap dari eksistensi? Karena kan kalau kita lihat realitas dunia sekarang, kejahatan toh masih ada. Kematian fisik juga masih ada. Nah, itu poin krusialnya. Katargeo itu sama sekali nggak berarti menghapus sesuatu dari eksistensi sampai nggak berbekas. Terus artinya apa? Secara harfiah, kata ini berarti melumpuhkan. Mencabut kekuatan aslinya, membuatnya sama sekali nggak berdaya, atau membatalkan efektivitas fungsinya.
Sesuatu yang dikatargeokan itu masih mungkin berwujud dan ada di sana. Tapi ia sudah dinonaktifkan dari fungsi utamanya. Kayak ular yang bisanya udah dicabut gitu ya? Betul, gigi tariknya udah dicabut, senjata utamanya udah dilucuti abis. Wah, ini mengingatkan saya pada proses penjinakan bom di film-film aksi Hollywood. Tapi dengan plot twist yang jauh lebih jenius. Oh, gimana tuh analoginya? Bayangkan iblis tuh masang sebuah bom waktu berkekuatan tinggi buat menghancurkan umat manusia. Dan sirkuit utama dari bom itu adalah kematian. Kematian itu senjata pamungkasnya. Oke, terbayang. Nah, alih-alih memotong kabel bom itu dari luar dengan aman, Yesus justru ngambil bom itu, memeluknya, dan membiarkan senjata maut itu mengenai dirinya secara langsung di atas kayu salib. Wow, itu visualisasi yang sangat kuat sih. Iblis pasti mengira saat dia berhasil bawa Kristus ke tiang salib dan menyalurkan maut ke tubuhnya, itu adalah kemenangan finalnya. Dia ngira dia berhasil memicu bomnya. Betul. Tapi ternyata sang penebus justru menggunakan sirkuit dari bom itu sendiri untuk membalikkan arusnya. Proses kematian Kristus itulah yang malah mengonsletkan seluruh sistem kuasa gelap tersebut. Luar biasa. Kematian kan nggak bisa menahan dia yang pada dasarnya adalah sumber kehidupan. Sehingga, waktu Kristus bangkit, senjata pamungkas yang paling diandalkan sama penguasa maut itu hancur berantakan dari dalam. Senjatanya makan tuan ya? Ya, kematian digunakan sebagai instrumen untuk menghancurkan penguasa kematian. Ironi teologis ini brilian banget menurut saya. Senjata andalan sang penyandera direbut dan diledakkan tepat di wajahnya sendiri. Dan itulah esensi sebenarnya dari katargeo. Iblis telah dikatargiokan. Senjata intimidasinya udah tumpul. Karena kebangkitan Kristus membuktikan kalau kematian itu bukanlah titik akhir yang gelap dan penuh keputusasaan lagi. Bukan jalan buntu. Kematian cuma berubah jadi sebuah ambang pintu. Jadi bagi mereka yang berada di dalam Kristus, iblis nggak lagi punya otoritas atau hak hukum untuk menggunakan maut sebagai alat pemerasan emosional. Jujur, ini kebenaran yang secara intelektual bikin sangat puas. Tapi tantangan terbesar kita dalam deep dive kali ini adalah gimana kita membawa teologi tingkat tinggi tentang katargeo dan inkarnasi ini turun membumi. Maksudnya aplikasinya ya? Iya, apa sih dampaknya buat kehidupan nyata pendengar kita besok pagi, pas mereka harus berangkat kerja, pas dengar berita ekonomi lagi anjlok, atau saat duduk cemas nungguin hasil tes medis dari dokter? Untuk menjembatani teologi dengan realitas harian kita harus kembali melihat janji yang digarisbawahi oleh tafsiran Full Life. Pembebasan dari ketakutan akan kematian ini tuh selalu diikat oleh janji hidup kekal bersama Allah. Ada kepastian abadi ya? Betul, ada kepastian masa depan yang fundamental. Tapi, dan ini sangat penting buat dicatat, kebebasan yang dimaksud di sini bukanlah sekedar polis asuransi buat alam baka nanti. Bukan cuma tiket ke surga? Bukan, ini adalah tentang kemerdekaan mental, emosional, dan spiritual kita saat ini juga. Di dunia yang masih berantakan ini loh. Kalau begitu, coba kita pertimbangkan skenario ini buat ilustrasi. Bayangkan Anda adalah seorang tawanan perang. Oke. Anda udah dikurung selama 20 tahun di sel bawah tanah yang gelap, lembab, sempit banget. Anda sepenuhnya ada dalam status doleya, diperbudak, ditawan seumur hidup. Persis banget kayak yang kita bahas di awal tadi. Dan selama 20 tahun itu, kepala sipir penjara yang sangat kejam, yang melambangkan iblis ini, selalu mondar-mandir di lorong sel Anda. Setiap kali dia lewat, dia mukul teralis besi pakai tongkatnya, nebar ancaman, terus ngingetin kalau Anda tuh nggak bakal pernah keluar dari sana hidup-hidup. Ngeri banget. Anda sampai udah terkondisikan buat gemeter ketakutan setiap kali baru dengar suara langkah kakinya dari jauh. Nah, tapi kemudian suatu malam pasukan pembebas yang dipimpin oleh sang penebus datang. Mereka menerobos masuk benteng penjara itu. Anda dengar ada suara peperangan yang dahsyat dari luar. Dan kemudian? Keheningan. Anda perlahan beraniin diri ngintip keluar sel. Dan ternyata, pintu sel baja Anda yang selama ini terkunci rapat, sekarang udah terbuka lebar. Engselnya bener-bener udah hancur didobrak. Dan pas Anda lihat ke ujung lorong, Anda ngeliat si kepala sipir yang kejam tadi udah terikat. Senjatanya udah disita semua. Tongkat besinya patah. Dia bener-bener udah dikatargeo. Dilucuti semua daya hancurnya. Betul. Dia mungkin masih ada di sana. Dia mungkin masih nyoba-nyoba meneriakkan kutukan ke arah Anda. Tapi dia udah sama sekali nggak bisa menyentuh Anda. Nah, disinilah letak permasalahannya.
Dan mungkin ilustrasi ini jadi teguran keras buat banyak dari kita. Gimana tuh? Pintu selnya kan udah terbuka, penjaganya udah dikalahkan dan dilucuti. Tapi gimana kalau sang tawanan ini ternyata masih meringkuk ketakutan di sudut sel yang gelap itu? Oh, dia nggak mau keluar? Iya. Gimana kalau dia masih aja nutup telinganya setiap kali si sipir yang udah diikat itu teriak dari kejauhan, seolah-olah sipir itu masih punya kuasa penuh buat nyiksa dia. Secara status hukum objektif, dia tuh udah merdeka. Pasukan pembebas udah menang. Tapi secara realitas subjektif yang dia jalani di dalam kepalanya sendiri, dia masih terjebak kuat dalam perbudakan ketakutan masa lalunya. Kalau dia nggak berani melangkah keluar dari sel itu, pertanyaannya, apakah kemerdekaannya berdampak nyata? Wah, itu observasi yang sangat tajam tentang kondisi manusia. Apa yang paling menonjol bagi Anda dari gambaran kebebasan ini? Karena menurut saya, solusi yang ditawarkan firman Tuhan dalam Ibrani 2 ini bukan sekedar fakta sejarah untuk kita amini secara intelektual aja. Bukan cuma teori untuk dihafal ya? Pastinya, itu menuntut sebuah kesadaran yang radikal dan penerimaan aktif dari pihak kita. Kalau Kristus aja udah repot-repot mengenakan darah dan daging, udah menahan sakit mati di kayu salib, dan udah menghancurkan kuasa iblis atas maut, maka ketakutan kita tuh sebenarnya nggak lagi punya landasan logis maupun spiritual yang valid. Meringkuk di pojok sel sambil gemetar, itu jadi sebuah tragedi besar ya. Apalagi pas pintu pembebasannya udah terbuka lebar. Sangat tragis. Sering banget kita tuh bertingkah persis kayak tawanan amnesia itu. Kita membiarkan iblis yang senjatanya udah tumpul itu meneriakkan ancaman-ancaman kosong. Dan entah kenapa kita malah percaya. Iya, kita ngebiarin bayang-bayang atap yang mau runtuh tadi bikin kita hidup dalam kecemasan konstan. Kita lari ngejar rasa aman dari hal-hal materi, padahal kenyataannya Kristus udah menopang atap keruntuhan itu dengan bahunya sendiri di atas kayu salib. Karena itulah, teks ini tuh memanggil kita untuk melakukan perubahan paradigma secara total. Merdeka dari phobos itu berarti kita mengubah total cara kita merespon kerentanan hidup kita sehari-hari. Termasuk sakit penyakit. Tentu, penyakit, penderitaan fisik, penuaan, dan pada ujungnya kematian biologi kita, itu semua nggak lagi dilihat sebagai lubang hitam keputusasaan yang bahkan menelan eksistensi kita. Melainkan, itu semua cuma fase transisi. Kematian biologi hanyalah pintu gerbang yang udah dijinakan, yang mengantar kita menuju hidup kekal bersama Allah. Wah, kita benar-benar udah menempuh perjalanan diskusi yang sangat padat dan mendalam hari ini. Kita mulai dari menatap jujur pada masalah yang ngakar banget di hati manusia ya, yaitu ketakutan tersembunyi akan kematian yang diam-diam mendikte kecemasan hidup kita. Yang merampas kebebasan kita sejak lahir. Ya, kita membongkar realitas spiritual di baliknya. Ngelihat gimana iblis pakai kefanaan fisik kita sebagai instrumen pemerasan. Dan pada puncaknya kita menemukan solusi penebusan yang luar biasa. Tuhan menolak untuk sekedar bersimpati dari kejauhan. Kristus mengambil wujud sarks dan hema, masuk ke medan perang kita yang rapuh, dan membajak senjata musuh. Melalui kematiannya, ia mengkatarjeokan iblis. Bom ketakutan itu udah dijinakan. Pintu sel penjara kita udah didobrak terbuka. Nah, kalau kita menarik garis teologis ini ke realitas kehidupan modern kita sekarang, ada satu pemikiran provokatif nih yang patut Anda renungkan secara pribadi. Boleh, silakan. Coba perhatikan dunia di sekitar kita. Masyarakat modern kita ini menghabiskan miliaran dolar, waktu, energi setiap tahunnya buat industri anti penuaan, biohacking, obsesi kesehatan yang ekstrim, sampai berusaha bangun kerajaan bisnis biar nama mereka terus diingat sejarah. Berusaha melawan maut ya jadinya. Betul, secara nggak sadar, banyak dari kita tuh sedang mendanai dan ngebangun dinding penjara kita sendiri demi menghindari Thanatos. Kita membiarkan teror phobos ini mendikte prioritas keuangan dan sisa waktu kita. Tapi coba tanyakan ini pada diri Anda. Jika ketakutan terbesar umat manusia, yakni raja dari segala ketakutan, yaitu maut, sudah dilucuti, dikalahkan dan dipatahkan taringnya oleh Kristus, lalu apa artinya itu bagi ketakutan-ketakutan kecil yang menahan Anda setiap harinya? Wah, ini pertanyaan yang menohok.
Kayak ketakutan akan kegagalan karir, takut ditolak lingkungan sosial, masalah finansial yang belum beres, atau ketidakpastian masa depan anak-anak Anda. Kalau maut aja udah takluk dan kehilangan sengatnya, sungguh nggak ada lagi ruang yang tersisa buat belenggu ketakutan apapun dalam hidup Anda. Pintu udah terbuka. Tugas Anda sekarang hanyalah memiliki keberanian untuk berjalan keluar dari sel tersebut. Oke, mari terus belajar dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.